Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kita tentang fungsi logaritma, matematika peminatan kelas 10, yang sebelumnya sudah dibahas mengenai sifat-sifat fungsi logaritma. Nah, hari ini akan dibahas mengenai contoh-contoh soal dan pembahasannya. Adapun sifat-sifat logaritma yang kemarin sudah dibahas, saya tuliskan ulang ya. Kalau kita punya A pangkat N sama dengan B gitu ya, maka dalam bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan N gitu ya. A log B sama dengan N. Oke. Nah, terus ini konsep awalnya. Kalau kita punya pangkat N, itu maka A log B sama dengan N. Nah, kemudian sifat-sifat utamanya adalah yang pertama, A log A itu nilainya sama dengan 1. Kemudian A log B gitu ya. A log B pangkat N itu jadinya N dikali A log B gitu ya. N dikali A log B. Kemudian kalau kita punya A log B, kemudian A log BC gitu ya. A log B dikali C sama dengan, karena ini perkalian, maka dia jadi penjumlahan. A log B ditambah A log C gitu ya. Kemudian kalau kita punya A log B per C, itu jadinya A log B dikurangi A log C. Ya, kemudian kalau kita punya A log B, ini juga bisa diubah jadi C log B per C log A gitu ya. C log C ini sembarang angka gitu ya. C itu sembarang angka. Nah, kemudian lognya yang belakang dulu baru yang depan. C log B per C log A. Seperti itu ya. Ini sih sifat-sifat yang paling sering digunakan. Oh ya, ada juga A pangkat A log B gitu ya. Itu sama dengan B. Kemudian ada lagi A log B dikali B log C gitu ya. Ini sama nih. Yang belakang ini sama ini dikali kan ya. Log C, maka itu jawabannya adalah A log, atau enggak, sini saya tulis sebelah sini aja ya. Kalau kita punya A log B dikali di sininya B, diulang lagi gitu di sini B, maka di atasnya bilangan basisnya itu B lagi, B log C, maka itu jadinya A log C. Kalau kita sama seperti ini contohnya, kalau kita punya 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log gitu ya, 5, itu maka hasilnya tinggal coret seret, seret. Berarti 2 log 5. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, ini saya hapus dulu, itu review yang kemarin. Kita coba kerjakan soal-soal berikut ini. Masuk ke soal yang pertama, yang A ya. 5 log 100 dikurangi 5 log 4 sama dengan apa gitu ya. Ingat bahwa kalau kita punya A log B per C gitu ya, itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, sifat ini yang kita pakai buat mengerjakan nomor yang A ya. Berarti kalau kita punya 5 log 100 dikurangi 5 log 4, itu sama aja. Kebalikan ya kan, 5 log 100, 5 log 4. Berarti kan karena ini pengurangan, log pengurangan, maka jadi pembagian gitu kan. Jadinya 5, lihat dulu sebelumnya, pastikan basisnya sama dulu. Ini kan kebetulan basisnya udah sama, kemudian ini pengurangan. Maka jadinya kita tulis basisnya 5, log jadi pembagian yang tadinya pengurangan, berarti 100 per 4 sama dengan 5 log 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4 adalah 25. Nah, setelah ini kita buat yang belakang ini atau numeriknya ini kita ubah supaya nilainya sama dengan si basis ini. Kita bikin basisnya ini pangkat berapa gitu. Jadi kan ini basisnya 5 nih. Jadi 25 itu kita bikin supaya 5 pangkat berapa gitu kan. Oh, ternyata 25 itu adalah 5 pangkat 2 gitu kan. 5 kali 5 adalah 25. Berarti 5 pangkat 2. Atau 5 kali 5 gitu kan. 5 pangkat 2. Maka 25 ini kita ubah jadi 5 pangkat 2. Jadinya 5 log
5 pangkat 2. Nah, dari sini, nih gunakan sifat A log B pangkat N, itu N-nya pindah ke depan. N dikali A log B gitu ya. Pangkatnya pindah ke depan. 2 pindah ke depan, berarti jadi 2 dikali 5 log 5. Sama dengan 2 dikali 5 log 5 berapa nilainya? 1. Ya, ingat ya. Kalau kita punya A log A, itu nilainya sama dengan 1. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Mudah. Semoga bisa dipahami ya untuk soal yang A ini. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 2. Ini saya hapus dulu. Oke. Yang nomor berikutnya yaitu 4 log 27 dikali 3 log 8. Oke, 4. Ini yang B ya. 4 log 27 dikali 3 log 8 sama dengan, nah ini gimana nih? Sedangkan kita punya konsepnya itu A log B kalau perkalian ya, itu perkalian itu di sininya, di numeriknya. Perkalian numerik maka jadinya penjumlahan logaritma gitu ya. Nah, lagi pula ini basisnya berbeda. Nah, maka kita kerjakan aja dulu satu-satu ya. Kita jabarkan aja dulu satu-satu. Berarti 4 log, ingat. Kalau udah nggak bisa mentok gitu ya, ini aja dulu yang kita jabarkan. 27. 27 bisa nggak dibikin 4 pangkat sesuatu? Nggak bisa kan? Maka kita bikin yang lain. 27 itu bisa berapa pangkat berapa gitu. Berusaha mungkin kita bikin supaya ini tuh, nilai-nilai ini tuh jadinya bentuknya A log B pangkat N gitu ya. A log B pangkat N. Maka 27 ini, si numeriknya ini yang belakang ini, kita usahakan bentuk menjadi pangkat gitu loh. 27 itu berapa pangkat berapa sih? 27 itu kan perkalian 3 kali 3 kali 3 kan? Ya, atau 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi 27 kita bikin jadi 3 pangkat 3. Jadinya 4 log 3 pangkat 3. Itu ya. Kemudian dikali 3 log 8. Oke. Kemudian di sini pangkatnya ini pindah ke depan kan? Kalau kita punya A log B pangkat N, itu sama dengan N dikali A log B ya. Pangkatnya pindah ke depan. Berarti pangkat yang 3 pindah ke depan. 3 dikali 4 log 3 dikali 3 log 8. Berarti sama dengan 3. Nah, ingat. Kalau kita punya A log B dikali gitu ya, B log C, itu kan tinggal dicoret, seret gitu ya, B sama B dicoret, berarti jadinya sama dengan A log C, ya, jadi itu bisa dicoret. Nah, log 3 sama 3 itu kita coret, log 3 sama 3 kita coret. Nah, berarti jadinya 3 dikali 4 log 8 gitu ya, 3 dikali 4 log 8. Nah, terus gimana nih? Masing-masing, ini kan 4 kan masih bisa dibikin jadi pangkat terkecil kan ya. 4 itu masih bisa kita bikin jadi 4 itu sama dengan ya, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 8 juga sama. Kita bikin supaya basisnya 2 gitu ya. 8 juga sama. 8 itu bisa dibentuk menjadi 2 pangkat 3. Nah, maka ini 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 8 itu kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi ini masih berhubungan dengan pangkat ya. Nah, terus gimana? Setelah punya ini, kita ingat bahwa kalau kita punya A pangkat N log B pangkat M ya, yang ini nih, pakai yang ini. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N ya, dikali A log B ya, yang pangkat yang belakang per pangkat yang depan ya, atau pangkat yang belakang dibagi pangkat yang depan dikali A log B. Berarti ini 3 dikali pangkat yang belakang berapa? 3 per pangkat yang depan 2 dikali 2 log 2 ya, 2 log 2. Oke, basisnya itu kan 2, berarti di sini 2 log 2 numeriknya. Berarti 3 kali 3, 9 per 2 dikali 2 log 2, atau sama dengan 9 per 2 dikali 2 log 2 itu nilai 1.
Berarti sama dengan 9/2. Pokoknya kalau basis sama numerik sama itu hasilnya 1. Itu jawabannya adalah 9/2. Seperti itu untuk bagian yang B. Bisa dipahami ya. Jadi ini jadi kalau misalkan yang ini ya, kita ubah dulu nih. Dari sini kita udah biasanya emang kalau soal perkalian itu bisa dicoret, maka 27-nya langsung aja kita lihat nih, bisa nggak sih dibikin 3 pangkat sesuatu biar bisa dicoret? Oh ternyata bisa, 27 itu 3 pangkat 3, jadi bisa dicoret ya. 3 ini pindah ke depan, terus log 3 ini dicoret sama ini, jadinya 4 log 8, seperti itu. Kemudian karena ini sama-sama basis 2 ya, 4 sama 8 itu, jadi kita bisa bikin jadi 2 pangkat sesuatu. 4-nya 2 pangkat 2, 8-nya 2 pangkat 3, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang C. Nah, oke, langsung yang C. Log 40 gitu ya, ditambah log 4 dikali 2 log 5. Oke. Oh ya, di sini karena ada perkalian, coba kita jabarkan dulu ya. Oh ya, sebelumnya diingat-ingat, jika basis tidak ditulis ya, jika basis tidak ditulis, maka basisnya itu sama dengan 10. Berarti kalau di sini log 40, itu sama aja 10 log 40 gitu ya. Kemudian kalau kita ada log 4 di sini ya, log 4, berarti itu artinya 10 log 4. Oke, ini pengetahuan aja, diingat-ingat kembali gitu. Nah, berarti dari sini sebentar. Oh ya, ini aja dulu perkalian ya. Biasanya kalau ada perkalian itu bisa dicoret. 4. Oh, bisa nih ya. 4-nya kita bikin jadi 2 pangkat sesuatu biar bisa dicoret sama ini. Oke, berarti di sini sama dengan log 40 ditambah log 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 2 log 5. Berarti sama dengan log 40 ditambah 2-nya pindah ke depan. 2 dikali log 2 dikali 2 log 5. Ya, 2 pangkat ini pindah ke depan, pangkatnya pindah ke depan. Nah, setelah itu ini log 2-nya bisa dicoret sama ini. Nah, gitu ya. Berarti jadinya log 40 ditambah hilang nih. Berarti jadinya 2 dikali log 5. Bukan 2 ini bukan basis ya, tapi bilangan. Maksudnya dia bukan basisnya gitu ya. Kalau basis kan harusnya di atas ini. 2 dikali, makanya saya kasih titik di sini ya. 2 kali log 5. Sama dengan, ingat, kalau kita punya A log B pangkat N, maka N dikali A log B. Artinya, si N ini kan pindah ke depan. Nah, sekarang kita balik karena N ini udah di depan. Kita balikin lagi ke belakang. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau A log B pangkat N itu kan sama dengan N dikali A log B. Berarti kalau kita punya 2 dikali log 5 gitu ya, 10 sebenarnya di sini, tapi nggak usah ditulis. 2 dikali log 5, maka 2-nya kan, si N ini kan pindah ke belakang sini, ke belakang B. Berarti jadinya log B-nya berapa? B-nya 5, N-nya berapa? N-nya 2. Gitu maksud saya ya. Jadi ini kita tulis log 40 ditambah 2 kali log 5 ini kita bikin jadi log 5 kuadrat. Log 5 kuadrat. Kenapa? Biar ngitungnya gampang, sama-sama basis kan, nanti ngitungnya gampang. Berarti dari sini, karena basisnya udah sama-sama 10, dan ini penjumlahan, ingat, kalau kita punya A log B tambah A log C gitu ya, itu sama dengan A log BC gitu, perkalian si numerik B dan numerik C, karena basisnya udah sama. Ini kan basisnya udah sama, berarti tinggal 40 dikali 5 kuadrat, berarti log 40 dikali 5 kuadrat atau 25 ya. Log 40 dikali 25. Berarti sama dengan log 25 kali 4 aja itu kan 100. 25 kali 4 itu 100, tambahin 01. Berarti 1000 ya. Atau log 1000 ini 10 pangkat berapa? Karena kan basisnya 10. Jadi kita bikin 10 pangkat berapa dia? 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Berarti ini 10 pangkat 3. Atau sama dengan 3 dikali log 10. Log 10 itu berapa? Log 10 itu 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, gitu ya. Jadi, paham ya langkah-langkahnya.
Tadi yang ini kita bikin dulu nih, 4-nya itu kita bikin 2 pangkat apa biar bisa dicoret. Oh, 2 pangkat 2, 2-nya pindahin dulu ke depan, coret dulu yang ini, jadinya 2 dikali log 5. Nah, kemudian ini pindah lagi ke pangkat sebelah sini. Jadi log 5 kuadrat, seperti itu ya. 40 dikali 5 kuadrat sama dengan 1000 gitu ya. 1000 itu adalah 10 pangkat 3, berarti 3-nya pindah ke depan. 3 dikali log 10, log 10 adalah 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu. Dasar-dasar dari perhitungan logaritma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.